Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami dari tugas karya tulis ilmiah yang beranggota Lestari, Rizky Ramadan, dan Yohana Nurtasari. Kita masuk ke dalam ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ikatan ilmu dengan tulisan dan satu cara untuk menjadi abadi adalah dengan cara menulis. Begitulah petuah yang umum kita dengar mengenai menulis. Sebenarnya, semua orang memiliki kemampuan dalam menulis. Dalam menulis, hal dasar yang perlu ditanamkan adalah rasa cinta dalam menulis. Dengan adanya cinta, maka sesuatu yang kita pikirkan akan mengalir dalam bentuk tulisan. Ketenangan yang dirasakan akan membawa kenyamanan dalam mengalirnya pemikiran dalam bentuk tulisan, khususnya tulisan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pekerjaan, hasil pembuatan, buatan, ciptaan, terutama hasil karya karangan. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu, dan secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Ilmu diartikan atau ilmiah diartikan sebagai hal yang berlandasan kepada ilmu pengetahuan. Dalam membuat sesuatu yang bersifat ilmiah, seseorang harus memiliki landasan yang kuat atau dikenal dengan istilah teori. Karya tulis ilmiah sebagian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan, prediksi, dan pengawasan serta membahas tentang penyelidikan yang dilakukan peneliti secara logis dan empiris. Pemikiran alamiah memiliki dua tingkat, yaitu tingkatan abstrak. Penalaran sangat berhubungan dengan tingkatan ini, pemikiran yang berbebas namun terhubung dengan ruang dan waktu. Kedua, tingkatan empiris, yaitu tingkatan yang berkaitan dengan pengamatan, temuan ilmiah, dilakukan melalui penelitian. Temuan ini dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Kemudian, temuan dipublikasikan, dipaparkan hasil penelitian atau penyajian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis harus memperhatikan tata bahasa yang digunakan, sistematika penulisan, metodologi penulisan, dan teori yang digunakan. Baiklah, kita masuk ke dalam ciri-ciri bahasa keilmuan. Yang pertama ada reproduktif. Artinya, pembaca bisa menerima dan memaknai karya tersebut selaras dengan maksud yang kehendak penulis ungkapkan. Yang kedua, tidak ambigu. Dikarang berdasarkan kaidah bahasa yang baik dengan benar. Penulis harus menguasai materi dan mampu untuk menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas, juga tidak memiliki makna ganda, sehingga para pembaca tidak bingung dengan hasil penelitian yang dituliskan dan paham akan maksud dan tujuan penulisan. Yang ketiga ada tidak emotif. Disusun tidak dengan melibatkan aspek perasaan penulisannya. Hal-hal yang diungkapkan harus rasional berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan, tanpa diberikan tambahan pada subjektivitas penulisan. Karena memang penulis akan menuliskan hasil berdasarkan fakta yang ada di lapangan dengan berdasarkan bukti yang valid. Yang keempat, penggunaan bahasa baku. Membuat kaidah berbahasa yang benar, baik, dan dalam ejaan, kata, dan paragrafnya, agar pembaca tidak menjadi kesalahpahaman dalam mengartikan hasil dalam penelitian yang disampaikan. Yang kelima, memakai kaidah keilmuan. Penulis memuat
istilah atau kata dalam aspek keilmuan dan harus sesuai akan topik yang disampaikan, juga latar belakang penulis. Hal ini menjadi suatu bukti penulis menguasai apa yang ditulisnya. Yang keenam, menulis bagian latar belakang yang jelas. Rumusnya adalah 5W1H. Dalam penulisan latar belakang harus jelas pemahamannya, karena dalam bagian ini berisi kumpulan informasi yang disusun secara sistematis dan dalam latar belakang akan dibahas masalah dan solusi yang ingin diberikan dalam sebuah penelitian. Yang ketujuh ada bersifat dekoratif dan rasional. Penulis dalam karyanya harus menggunakan kata yang hanya memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus memberikan keruntuhan pikiran yang logis, lancar, dan kecermatan penulisannya. Yang kedelapan ada kohesi, dan straightforward. Perlu terdapat kohesi atau keterhubungan antara kalimat pada setiap paragraf dalam setiap bab. Kesembilan, tidak menggunakan kata penghubung di awal paragraf. Dalam penulisan karya ilmiah, kata penghubung hanya berfungsi untuk menjelaskan kata sebelumnya. Yang ke-11, kalimat yang digunakan harus efektif dan fokus. Isi harus padat dan berisi yang sesuai dengan pokok masalah. Yang ke-11 ada objektif, pembahasan suatu hasil penelitian dari fakta yang objektif harus sesuai dengan yang akan diteliti. Yang ke-12 sistematis dan metodis. Dalam pembahasan masalah digunakan suatu metode tertentu dengan memperhatikan langkah-langkahnya secara teratur dan harus terkontrol dengan rapi dan tertib. Yang ke-13 harus selaras. Tulisan ilmiah harus menggunakan bahasa ilmiah yang baku dan formal. Yang ke-14 harus konsisten dalam penulisan. Tidak terdapat kata baru dengan kalimat yang sama. Jika penulis sudah menyebutkan nama penulis di dalam penelitian, maka di halaman berikutnya juga harus menggunakan kata penulis, bukan peneliti, saya, dan yang lain. Baiklah, kita masuk ke dalam materi antinomi atau bagian-bagian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan yang mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek serta ditulis sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah berdasarkan formatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada buku ilmiah. Sistem karya tulis ilmiah dalam bentuk buku ilmiah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu ada sampul dan nama penulis. Ada karya cipta, pengantar, daftar isi, pendahuluan, batang tubuh, ucapan penghargaan, indeks, glosarium, daftar acuan, bibliografi, serta lampiran. Yang kedua, kita masuk ke dalam bunga rampai. Sistematika karya tulis ilmiah dalam bentuk bunga rampai memiliki unsur sama dengan bentuk buku ilmiah, tetapi memiliki perbedaan dalam hal perkata atau prolog yang mengantarkan keseluruhan isi, dan dalam hal penutup atau epilog yang merupakan analisis atas keseluruhan isi. Yang ketiga, makalah lengkap. Sistematika karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah lengkap memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada judul, yang kedua ada nama dan alat penulis, yang ketiga ada abstrak dan kata kunci, yang keempat pendahuluan, yang kelima metode, yang keenam hasil dan pembahasan, yang ketujuh ada kesimpulan, yang kedelapan ada saran,
Yang kesembilan adalah ucapan terima kasih, dan yang terakhir adalah daftar acuan. Selain unsur di atas, semua karya tulis ilmiah akan lebih lengkap jika memuatkan hal berikut seperti indeks, lampiran, dan nomor. Kita masuk ke materi keempat, yaitu monografi. Sistematika secara umum memiliki unsur-unsur yang sama sistematika pada makalah lengkap. Yang kelima, komunikasi pendek. Sistem karya tulis ilmiah dalam bentuk komunikasi pendek memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada judul, yang kedua ada nama dan alat penulis, yang ketiga ada abstrak, yang keempat ada pendahuluan, yang kelima ada metode, dan yang keenam ada hasil dan pembahasan. Yang ketujuh ada ucapan terima kasih, dan terakhir adalah daftar acuan. Kita masuk ke dalam materi 6, yaitu kajian kebijakan. Dia terdapat unsur-unsur. Yang pertama ada judul, nama penulis, ringkasan eksekutif, keempat konteks atau hal penting yang menjadi permasalahan, yang kelima ada kritik atau komentar dalam kebijakan, yang keenam ada rekomendasi, yang kesembilan lampiran, yang terakhir adalah daftar acuan. Yang ketujuh makna kebijakan, materi instansi penulisan, ada judul, ada nama penulis, ada ringkasan eksekutif, ada latar belakang, ada pembahasan, ada rekomendasi, ada implementasi, dan ada lampiran. Baiklah, kita masuk ke dalam bagian-bagian karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada bagian awal. Bagian awal adalah suatu karya tulis ilmiah umumnya terdiri atas halaman judul, halaman abstrak atau halaman ringkasan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan serta kata pengantar. Kita masuk ke bagian isi dan penutup. Bagian isi suatu karya tulis ilmiah yang berupa bab-bab inti dalam naskah, sedangkan bagian penutup adalah bagian akhir dari suatu tulisan atau laporan makna atau teks lainnya. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Karya tulis ilmiah atau yang disebut dengan KTI adalah hasil tulisan yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, berlandaskan teori yang kuat, serta menyajikan fakta yang diperoleh melalui pengamatan, peninjauan, atau penelitian. KTI atau bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, menyajikan temuan baru, atau merevisi fenomena lama. Ciri-ciri utamanya meliputi yang pertama ada reproduktif, tidak ambigu dan tidak emotif. Yang kedua, menggunakan bahasa baku, laras ilmiah, efektif dan fokus. Yang ketiga, bersifat objektif, menyajikan fakta, cermat, jujur, tidak memihak, dan tidak melebih-lebihkan. Yang terakhir, disusun secara sistematis dan metodis dengan keruntuhan pikiran yang logis. Rasa KTI harus selaras dan konsisten, serta memiliki latar belakang yang jelas, yang memaparkan kondisi ideal, permasalahan, perbandingan penelitian, tujuan, dan solusi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.